Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kali ini kita akan coba tutorial sedikit tentang aplikasi sistem keuangan PGRI cabang ya. Alamatnya di sini tinggal kita dilihat ini alamatnya. Kita akan coba untuk akun bendahara dulu ya, karena ini yang paling penting. Passwordnya captanya masukkan. Oke, kita coba masuk. Nah, di sini nih dashboard ini. Selamat datang di sistem keuangan PGRI ya, SIM PGRI. Di sini di dashboard kita sudah ditampilkan dana masuk bulan ini, dana keluar bulan ini, total hutang atau kewajiban yang belum dibayar, total piutang atau piutang belum diterima, ya persentasenya ya. Kemudian ini total penerimaan keseluruhan ya, penerimaan sejak awal dan pengeluaran juga sejak awal ya. Data ini dicatat. Kemudian ada penerimaan tahunan, pengeluaran tahunan, ada grafik juga kalender. Di sini kita tampilannya ada nama penggunanya ini, bendahara di sini. Di sini juga ada kuotanya juga. Ini tahun anggarannya. Di sini ada beranda ini ya. Home. Di sini ada sumber dana, data transaksi, hutang piutang, catatan piutang ya. Ini kas PGRI, kas utama, data pengguna, kemudian laporan kas PGRI sini ya. Nanti password dan login. Balik. Kita akan coba nih buka sumber dana. Ada apa di sini? Di sini sumber dana ada data sumber dana atau sumber dana transaksi keuangan. Dari mana sumbernya? Organisasi ini bisa dari dana hasil usaha organisasi. Nah, mungkin bisa dari hasil penjualan, ya, hasil penjualan labanya, gitu, keuntungannya, hasil usaha ini. Kemudian iuran anggota ASN ya, nah, dari hasil distribusi. Nah, hasil dari iuran anggota ASN, anggota dan ASN, iuran kegiatan anggota PGD atau juga yang insiden, iuran kegiatan konversi dan sumbangan dana lainnya. Oke, ini bisa ditambahkan di sini ya. Bisa tinggal ketik langsung simpan. Nah, ya. Misalkan donatur anggota jadi disimpan klik. Nah, ini ada ya. Ini bisa juga diedit. Ya, bisa juga diedit. Simpan. Oke, itu untuk tambah sumber dan cukup aja. Kita coba masuk ke data transaksi. Nah, data transaksi ini pencatatan nih penerimaan dan pengeluaran organisasi. Kita coba tambah transaksi. Tanggal 1 misalkan kita menerima penerimaan sumber dananya dari iuran anggota 600.000.
Nah, ini uraian transaksi bila bisa pilih referensi ini bisa ketik sendiri ya. Kita coba dari referensi ini. Penerimaan iuran anggota ASN, distribusi dari pengurus kabupaten bulan Desember 2025. Masukkan lokasnya ke sumber kas utama. Kita klik simpan. Nah, sudah masuk ya. Kita lihat di kas utama di sini. Kas PGRI masuk tidak? Oke, sudah masuk. Kita kembali ke transaksi. Kita coba transaksi pengeluarannya. Pengeluaran tanggal 2 kita ada pengeluaran nih. Pengeluaran ini sumber dana di sini pengeluaran 50.000. Referensi pengeluaran di bawah. Misalkan untuk biaya operasional sekretariat jadi Desember. Oke, sumber kas ambil dari kas utama, simpan. Oke, sudah. Ini sudah ada penerimaan dan pengeluaran. Kita lihat di berandanya. Nah, di sini muncul yang masuk bulan ini dan keluar bulan ini ada di sini ya. Oke, total penerimaan sini masuk di grafik juga masuk. Itu tentang cara mengisi transaksi. Sekarang nih bagaimana mengisi hutang dan piutang. Kita isi hutangnya. Hutang merupakan kewajiban keuangan organisasi yang harus dibayarkan ya. Kita coba kenapa dicatat ini untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan. Kita coba tambah hutangnya. Tanggal misalkan tanggal 8 Desember. Hmm, Nominalnya misalkan 100.000. Hutang apa sih? Misalkan hutang karena kita harus membayar konsumsi. Ah, ya, konsumsi organisasi PRGRI bulan Desember atau rapat kerja atau rapat kegiatan rapat misalkan ya, simpan. Nah, ini hutangnya udah masuk sebelum dilunasi. Ininya belum statusnya belum lunas. Ininya juga akan seperti ini checklist. Ini ya, perlu dilunasi ya kalau kata-kata kalimatnya atau katanya lunasi. Dari halaman hutang ini akan masuk ke beranda ke sini. Nah, di sini ada keterangan total hutang 100.000, 100% kewajiban belum dibayar. Ini persentasenya ya. Untuk mengisi total hutang. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan kita mau membayar nih, tapi membayarnya sebagian dulu. Nah, belum dilunasi bisa itu ya. Kita coba lunasi sumbernya dari ini aja. Kas utamanya ini misalkan 50.000 dulu. Boleh 100 juga ya. Tapi coba kita 50.000 dulu. Hmm, Jika dibayar 50.000, di sininya masih lunasi karena belum lunas. Ininya udah berkurang 50.000. Statusnya juga nggak belum lunas. Kita lihat di beranda. Nah, ini tinggal 50% lagi. Total hutangnya 50.000 lagi. Nah, berkurang nggak kasnya? Nah, ini ya. Coba kita lihat transaksi. Oke, ya ini penerimaannya 600 kurang pelunasan hutang 50.000.
pengeluaran biaya operasional 50.000. Jadi sisanya di sini akan 500.000. Oke, jadi sudah dipotong dari kas utama untuk membayar utang. Eh, kita langsung lunasi aja misalkan 50.000 lagi. Tanggalnya misalkan. Nah, dari mana aja sumber dananya? Kita lunasi 50.000. Kita proses proses. Nah, kalau sudah lunas, ini akan berubah sudah lunas. Statusnya juga sudah lunas. Ininya jadi nol. Kita lihat di beranda total hutangnya 6%. Nah, RP 0. Kita lihat ke kas berkurang. Nah, berkurang 50.000 jadi 450.000. Nah, di data transaksi juga kita lihat masuk gak ke sini? Iya, masuk ya. Pelunasan hutang biaya konsumsi kegiatan apa terlunas sebagai bulan Desember, pengeluaran di sini. Oke. Nah, yang kedua ini adalah piutang. Piutang ini merupakan hak organisasi untuk menerima dana di masa mendatang dan belum dicatat sebagai kas sampai dana tersebut benar-benar diterima. Pencatatan pencatatan piutang ini bertujuan menjaga ketertiban dan akuntabilitas keuangan. Piutang baru dicatat apabila kewajiban pembayaran telah ditetapkan secara resmi dan telah melewati batas waktu atau jatuh tempo. Jikalau waktu pembayaran masih berjalan dan belum jatuh tempo, tidak dimasukkan ke piutang ya. Itu hanya dicatat sebagai komitmen dan kewajiban terjadwal. Jikalau sudah jatuh tempo, kita baru catat di sini. Misalkan jatuh tempo, nah 20 November ini sudah lebih dari 1 bulan. Kita catat di sini. Jadi kita punya tagihan pada anggota atau yang lainnya. Misalkan tanggal 8, tagihannya kita piutangnya 100.000. Untuk kegiatan apa? Nah, misalkan di sini piutang kontribusi kontribusi kegiatan atau PGRI. Nah, PGRI aja. Bulan November. Kita ini ganti ininya. Oh ini pencatatannya tanggal karena sudah melewati batas 8 boleh kita simpan. Nah di sini sama di sini ada kalau kita sudah nerima tinggal klik terima dan di sininya lunas kalau semuanya dibayarkan. Kita coba ya. Dari sini akan masuk ke beranda ini. Di sini total piutang 100% piutang belum diterima. Kita lihat ke transaksi belum masuk ya karena belum diisi ke kas masih sama. Jika piutang ini sudah dibayar atau diterima akan masuk. Ya, kita coba diterimanya ternyata tanggal ya boleh jangan 16. Sumber dana dari iuran not PGRI ya. Kasnya kas utama 50.000 dulu lah. Misalkan kita proses. Nah, ini sudah berkurang 50.000. Ininya belum masih aktif dan ininya belum lunas karena utangnya piutangnya 100.000. Ini akan masuk ke kas 50.000. Jadi 500 akan juga masuk ke transaksi. Jadi penerimaan ya baru sebagian penerimaan sebagian. Di Belanda juga 50.000 lagi, 50% piutang belum diterima. Kita coba lunasi piutangnya. Klik ini lagi, terima sumber dananya dari iuran, kegiatan, kasnya, kas utama, maksimal 50.000 pelunasannya. Kita klik proses. Nah, ininya berubah. Tidak bisa diklik lagi karena dana sudah diterima semuanya. Statusnya lunas. Ini jangan dihapus ataupun diedit. Biarkan seperti ini ya.
nanti akan masuk ke kas ya 50.000, jadi 550.000 akan masuk ke data transaksi penerimaan 50.000 pelunasan piutang ya. Gitu. Di sininya juga harus jadiin 0,5% ya. Ini pengeluaran dana masuknya, dana pengeluarannya ini ya. Sini ada. Nah, jadi bisa dilihat di sini. Nah, di laporan kas juga kita coba mulai 1 Desember, sebulan dulu. Mau 1 tahun, mau 5 tahun juga bisa. Sumber dananya semua, lihat laporan. Nah, ini ringkasan keuangannya, penerimaan 700, pengeluaran 150, saldo bersih 550.000. Saldo bersih diperoleh dari selisih total penerimaan dan total pengeluaran pada periode laporan sesuai prinsip akuntansi kas. Kalau 1 bulan ya 1 bulan ditampilkannya, kalau 5 tahun ya 5 tahun gitu ya. Sini ada uraiannya, penerimaan di awal 600, kemudian penerimaan piutang, pengeluaran, pembayaran hutang, pelunasan hutang nih. Jadi sisanya 550.000 sesuai dengan kas, di kas 550.000. Jadi itu tutorial ya untuk menginput data di aplikasi ini untuk bendahara. Nah, dari input bendahara ini bisa dilihat oleh pengurus sesuai hak akses dan anggota. Kita coba pengurus yang lain, dari mulai sekretaris, wakil ketua 1 2 dan sekbid. Sekarang kita masuk ke akun pengurus. Semaku pengurus bisa monitoring, mengawasi. Masuk. Nah, ini tampilan untuk pengurus cabang, sekretaris bidang ya. Tampilannya hampir sama. Di sini ada monitoring keuangan dari cabang penerimaan bulan ini tadi 700, pengeluaran 100. Cek ke sini penerimaan akumulasi total pengeluaran ini masuk sini ya. Nah, hampir sama. Nah, ini disclaimer-nya. Dashboard ini menjadikan ringkasan dan indikator keuangan sebagai bahan monitoring pengurus. Rincian transaksi dan pencatatan kas harian dikelola oleh bendahara sesuai kewenangannya ya. Di beranda pengurus juga bisa melihat informasi sumber dana, di sumber dananya dari mana saja. Kemudian bisa juga melihat informasi hutangnya ini. Karena hutang sudah dibayar maka nol, di statusnya lunas, tidak bisa ngedit, tidak bisa hapus ya. Untuk pengurus hanya informasi saja untuk keperluan pengawasan dan transparansi. Kemudian juga untuk piutang juga sama di sini. Nah, ya, tercatat statusnya lunas. Ini rincian hanya dicatat oleh bendahara sesuai ketentuannya. Pengurus hanya bisa lihat sebagai pengawasan ya. Kemudian juga pengurus bisa lihat informasi kas. Nah, kasnya kali ini saldonya berapa ya. Jadi bisa dilihat oleh kita, di monitoring oleh pengawas ya, oleh pengurus ya. Ini posisinya di ah, dan juga bisa buat laporan ringkas atau melihat laporan ringkas sesuai periode ya. Dari tanggal berapa, ini cuma 1 bulan dulu coba.
Lihat tampil ringkasan seperti apa. Nah, ini ringkasan untuk pengurusnya. Merupakan pengawasan keuangan untuk pengurus tidak meninggalkan rincian transaksi demi menjaga ketertiban administrasi dan kewenangan bendahara. Data penerimaan 1.700, total pengeluaran 150, saldo bersih 440.000 sama ya. Ini ringkasan penerimaan bersumber dana apa di cabang iuran anggota ASN. Nah, ini ada ya di sini 600. Iuran kegiatan lainnya buat PGRI ini sekian. Jadi di sini ada ya. Hak PGRI cabang atas iuran angka merupakan bagian dari iuran bulanan yang dialokasikan sesuai ketentuan organisasi untuk mendukung program pelayanan dan operasional PGRI cabang. Laporan ini digunakan sebagai bahan monitoring dan pengawasan internal pengurus. Rincian transaksi dan dokumen merupakan kewenangan bendahara. Oke, ya. Jadi ini untuk tampilan untuk pengurus selain bendahara ya. Kita coba untuk anggota seperti apa? Kita masuk level anggota. Anggota, anggota. Hmm. Nah, ini tampilan dashboard untuk anggota sama ya. Di sini ada penerimaan bulan ini, sekian pengeluaran bulan ini, penitiban organisasi, hak keuangan organisasi, data pengeluaran dan ringkasan sama, juga informasi kas juga sama. Nah, saldo tercatatnya berapa di sini sama. Disajikan secara umum, tidak ada ini sebagai bentuk transparansi karena rincian mutasi dan sebagainya berada di kewenangan bendahara atau pengurus. Kemudian bisa juga melihat iuran kegiatan anggota ya. Di sini kegiatan iuran kegiatan yang belum diterima ya. Ditampilkan di sini. Yang kedua ini yang menggambarkan kebutuhan dana kegiatan yang telah direalisasikan. Namun sedang menunggu penyelesaian pendanaan melalui mekanisme iuran dan sumber dana organisasi ini ya. Kemudian juga ada ringkasan keuangan dari periode mana juga bisa dicek. Nah, ini tampilannya sama seperti ini. Jadi itu tampilan untuk anggota PGRI cabang ya. Oke, terima kasih. Keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat.